Sahabat TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu dan kita masih membahas topik yang terkait dengan desak solusi cepat kasus pendidikan Bengkulu. Tadi sempat terjeda sedikit sahabat TV dan kita akan mendengarkan langsung pandangan dari PMII yang memandang awal kasus ini. Nah, mungkin langsung aja nih Bang Awandri Akbar, apakah ada indikasi pelanggaran hak siswa jika dipandang dari sudut pandang mungkin organisasi PMII yang mengawal kasus ini? Baik, yang pertama bahwa secara konstitusi bahwa negara itu menjamin pendidikan bagi setiap warga negara, ya kan, dengan cita-cita bahwa sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh negara itu harus adil dan bermutu. Ya. Pada saat ini kami melihat bahwa menyoroti peristiwa permasalahan yang sistem penerimaan, ya, ada diduga kecurangan, indikasi kecurangan, maka kami menyatakan sebagai mahasiswa, ya, menyorot ini, menilai ini adalah bentuk bencana sosial yang bahkan dampaknya sangat merugikan bagi hak siswa itu sendiri. Bukankah bahwa cita-cita konstitusi kita menjamin pendidikan, malah ini seakan-akan merampas, ya, hak dari siswa tersebut. Baik. Jadi PMII juga turut mengawal kasus ini artinya. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan Bang Awandri? Iya, kami juga menyoroti ini bahwa tata kelola pendidikan, ya, salah satunya terjadi pada saat ini itu menunjukkan bahwa sangat buruk, ya kan? Yang mestinya bahwa lembaga pendidikan itu mencerminkan bagaimana nilai-nilai integritas, nilai-nilai profesional, ya, yang akan menjadikan sebuah jaminan mencerdaskan generasi bangsa. Namun pada saat ini menunjukkan seakan-akan memperburuk, ya, dan juga, ya, seakan-akan tidak adanya tingkat kualitas dari sisi pendidikan kita sendiri. Bagaimana untuk generasi selanjutnya seperti itu? Baik. Oke. Nah, kalau dari sudut masih kita terkait dengan hak siswa, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah melanggar, sanksi hukum pidana sudah jelas besar. baik. Oke. Jadi ada beberapa indikasi ya yang sudah mengarah ke hal tersebut. Nah, mungkin dari Bang Awari. Oke. Bagaimana posisi khususnya organisasi PMII dalam kasus ini? Apakah berpihak sepenuhnya kepada siswa atau tetap menjaga netralitas, Bang? Ya, kami dengan tegas menyampaikan bahwa kami berpihak pada siswa, ya. Kami memperjuangkan hak siswa karena secara langsung bahwa siswa itu korban, benar. Baik. Pada intinya bahwa yang harus bertanggung jawab itu bagaimana, ya, lembaga pendidikan, struktur dari lembaga pendidikan itu seperti panitia, penerimaan siswa baru, hingga paling puncak itu kepala sekolah, ya. Artinya manajemen dari kepemimpinan kepala sekolah SMA 5, ya, Kota Bengkulu itu tidak mampu menjalankan asas profesional, ya, kredibilitas, transparan, sehingga terjadilah, ya, akibat peristiwa itu yang sangat merugikan, ya. Tadi sudah disampaikan dengan Abang Da bahwa siswa mengalami beban psikologis, ya, secara sosiologis dia mungkin stigma sosialnya yang dipandang tidak baik, ya kan, di satu sisi terancam putus sekolah, ya. Maka kami tidak akan membiarkan hak siswa sampai terancam, dan kami akan bersama-sama memperjuangkan, ya, ini dari sisi mungkin peran kami adalah kontrol sosial di masyarakat, seperti itu. Oke. Nah, kalau melihat kondisi sekarang ini beberapa katakanlah peserta didik kita, anak-anak kita yang sudah dipindahkan, khususnya yang di luar dari 12 ini tadi, ya Bang, kondisinya bahkan ada yang tidak mau sekolah lagi. Betul. Ada yang bahkan malu dari Bang Awandri selaku perwakilan dari PMII. Maka kami akan melakukan yang pertama pendekatan sosiologis, ya, bagaimana kami melihat dari sisi orang tua, ya, dari sisi siswa terutama. Maka ketika kami bisa untuk berkomunikasi, ya, dan juga menampung aspirasi, maka kami akan melakukan tindak lanjut, ya, dan mungkin bisa jadi, ya, secara aksi langsung bagaimana ke sekolah, ya, ke kepala dinas, ya kan, menagih, ya, secepatnya untuk menyelesaikan solusi-solusi ini, dan pasti akan ada solusi yang terbaik seperti itu.
Baik, itu sahabat TV kita dengarkan langsung dua sudut pandang yang berbeda dan semuanya adalah berpihak pada hak anak atau hak pendidikan untuk anak ini sendiri. Dan kita masih akan melanjutkan